Halo Sobat Unggas, kembali lagi bersama saya Kroaski. Hari ini kita akan kembali lagi ke berita Luwuk ya, dan ini adalah quick podcast. Jadi upload konten ini secara cepat karena saya membutuhkan konten hari ini, tapi saya lagi malas merekam. Jadi inilah dia. Mana nih beritanya sebentar ya. Nah ini nih. Jadi berita dari Liputan 6 mengatakan bahwa Festival Pulau 2 siapkan 21 spot dive bagi para pengunjung. Pulau 2 sebentar ya. Aduh, ini kagak kebuka berita ini. Nah, ini dia nih. Dari dikutip jadi dikutip oleh liputan6.com, Festival Pulau 2 menjadi kegiatan yang masuk 100 Calendar of Event atau COE Kementerian Pariwisata. Dan ini adalah acara Kabupaten Luwuk Banggai yang bakal digelar. Ternyata ini berita lama 2019 ya. That's really sucks. Mana ini berita Luwuk? Sebentar ya, saya ini profesional, lihat ya saya ini podcast paling profesional yang ada di muka bumi ya. Oke, ini aja. Bupati ingatkan PNS harus disiplin bekerja. Alright, that's cool. Jadi disampaikan oleh Bupati Banggai Haji Amiruddin Amir, ya nggak itu namanya bukan, ya itulah pokoknya, menghadiri jadi Bupati Banggai ini menghadiri kegiatan penyelarasan rencana strategis atau Renstra perangkat daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banggai tahun 2021 sampai 2026 pada hari Rabu tanggal 29 bulan 9 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Pahang Kabotan Bapeda Litbang Kabupaten Banggai. Oke, saya baru tahu ini kantor Bapeda mempunyai semacam nama ruang rapat khusus, yaitu Pahang Kabotan. Ya, bagi kalian yang orang Luwuk ya, khususnya ini bahasa Saluan bukan sih, Pahang Kabotan ya, mungkin bagi kalian yang orang Saluan, meskipun saya ada keturunan Saluan ya dari mama saya orang Saluan, tapi saya ini tidak tahu bahasa Saluan ya, cuma mengerti sedikit-sedikit aja. Jadi ini Pahang Kabotan saya tidak tahu ini. Jadi bagi kalian yang mungkin orang Saluan yang lagi mendengar podcast ini, mungkin kalian bisa kasih tahu di komen apa sih artinya dari Pahang Kabotan ini. Oke, lanjut. Turut hadir seluruh kepala OPD, Sekdis dan Kasubag perencanaan serta para camat secara virtual atau Zoom. Oh, jadi rapatnya di Zoom gitu. Enggak ding. Oh, yang Zoom cuma ini kayaknya, cuma itu yang tadi saya sebutkan, kepala OPD, Sekdis dan Kasubag perencanaan yang lewat. Itulah. Lanjut, dalam sambutannya Bupati Banggai Haji Amiruddin menyampaikan setiap daerah harus menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat RPJMD, dan dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD. SKPD apa ini? Saya bukan orang pemerintah jadi saya tidak tahu. Ya pokoknya itu mereka lagi membuat RPJMD pembangunan jangka menengah, dan untuk mereka supaya bisa nyusun yang itu namanya SKPD. Lanjut, di mana perangkat daerah atau OPD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi yang selaras dengan visi dan misi pemerintahan daerah Kabupaten Banggai. Oke, jadi ini Bupati menerangkan, beliau mengatakan seperti ini. Adapun ini kata-katanya Bupati ini ya. Adapun pendekatan dilakukan yaitu melalui perencanaan strategis yang merupakan rangkaian dari rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. I don't have any freaking idea what I'm saying right just now ya, itu
Inggris saya belepotan juga. Ya bodo amat. Lanjut, dalam membahas rancangan RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2021 sampai 2026 diharapkan kepada semua pihak supaya mensinergikan pencapaian target program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2021 sampai 2026. Salah satunya menyelaraskan dengan indikator kinerja. Oh, jadi ini semacam rapat yang diadakan tiap 5 tahun sekali dari yang saya baca ini. Ya, karena ini dikatakan di sini rapatnya ini untuk membahas rancangan yang RPJMD tadi itu yang saya bilang dari tahun 2021 sampai 2026. Jadi ini semacam kayak program kerja dari pemerintah ya. Oke, lanjut. Di sini ditegaskan oleh Bupati lagi ya. Beliau mengatakan perihal ketertiban dan disiplin apa Kroaski disiplin tuh kayak merek obat. Maksud saya kedisiplinan semua PNS harus 100% hadir. Saya sudah menandatangani surat peraturan Bupati dan saya akan menekuni bagi PNS yang ada niatan tidak hadir atau melanggar peraturan dalam 10 hari tidak hadir, maka saya akan memberikan sanksi tegas hingga pengusulan pemecatan bagi yang bersangkutan sesuai mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Nah, mampus ini para PNS. Jadi bagi kalian ini ya, yang PNS di LUK yang lagi dengar podcast ini, kalian bisa dengar sendiri ini kata-kata dari Bapak Bupati ya. Dia bilang kalau tidak kinerja tidak baik, niatan tidak hadir sangat melang-lang buana di pikiran Anda, ya tolong berhati-hati ya, siap-siap aja untuk ditampar di muka Anda surat pemecatan ya, digeplak begitu petas di biji mata Anda sehingga Anda langsung help me, aku sudah tidak punya pekerjaan, aku nganggur dan akan jual dan bubur saja. Oke, lanjut. Saya berharap ini lanjutnya ya, Pak Bupati dia bilang maksud saya beliau ya, saya mengatakan dia itu agak tidak sopan. Maksud saya beliau mengatakan bahwa saya berharap mulai tanggal 1 Oktober nanti semua PNS disiplin kehadirannya, baik yang berada di pedesaan sampai dengan di lingkungan pemerintahan. Saya tidak akan pilih kasih jika ada yang melanggar, maka akan saya tindaki dengan tegas. Ya, hati-hati para PNS kalian yang terutama berada di daerah LUK. Oke, lanjut. Haji Amiruddin menambahkan penerapan ketentuan dan regulasi RPJMD berada di OPD masing-masing, sehingga OPD harus bisa memahami dan menjadikan RPJMD patokan utama dalam melaksanakan setiap kegiatan. Dikatakan lagi oleh Pak Bupati, OPD yang melakukan penyusunan tolong segera diselesaikan dan program harus mengacu RPJMD yang ada. Nanti kita akan lakukan evaluasi setiap minggunya untuk melihat program OPD yang selaras dengan visi misi kita. Misalnya dalam ranah pendidikan, bagaimana caranya kita rencanakan agar semua anak-anak kita di Kabupaten Banggai ini menempuh pendidikan 9 tahun terangnya. Oke, this is cool. Ini mudah-mudahan ini ya, sama-sama kita doakan semoga rencana RPJMD ini dapat berjalan dengan lancar, karena efeknya juga akan mengenai kita juga kan, rakyat kecil terutama yang di Kabupaten Banggai di daerah LUK kan, ya kan. Ya, saya ini cuma rakyat biasa tapi sosokan ngomong tinggi soal perpolitikan ya, tapi sebagai rakyat juga kita kan harus setidaknya mengerti sedikit tentang jalan cerita politik yang terjadi di daerah kita, ya nggak sih? Jadi jangan terlalu apatis juga, harus peduli. Meskipun saya dulunya saya sangat apatis dengan semua hal, bahkan tetangga saya pun saya apatis sangat ya. Bahkan sama keluarga saya sendiri pun kadang saya bersikap apatis gitu. Jadi memang jiwa introvert dan jiwa introvert dan kehikikomorian di dalam diri saya memang sudah berakar dan mendarah daging ya. Kalian search aja hikikomori itu apa di Google. Nanti kalian tahu itu apa hikikomori. Oke, lanjut. So sampai di mata itu saya bagi bahasa lu saya, soalnya ini
a quick podcast seperti yang sudah saya bilang tadi, supaya saya ada konten untuk hari ini. Pada kesempatan yang sama, Wakil Pemerintah Kabupaten Banggai menambahkan pokok-pokok penting yang telah dibahas bersama pada kegiatan penyelarasan rencana strategis atau disingkat Renstra perangkat daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2021 sampai 2026, yaitu jadi ini dia poin-poinnya ya yang ada di Renstra tadi, rencana strategis perangkat daerah. Jadi poin pertama adalah perangkat daerah yang menyusun Renstra perangkat daerah berpedoman pada rancangan RPJMD. Yang kedua, Renstra perangkat daerah yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Banggai. Yang ketiga, menyelaraskan strategi dengan hal kebijakan pemerintahan Kabupaten Banggai. Keempat, menyelaraskan dengan indikator kinerja. Kelima, seluruh perangkat daerah membuat arsitektur kinerja. Dan keenam, perangkat daerah semuanya harus menyusun termasuk yang berada di sekretariat daerah. I don't get it. Ya pokoknya itulah. Kemudian Bupati Banggai melanjutkan, dan ini kayaknya sudah konklusi ya. Beliau mengatakan, saya berharap agar kita semua selalu semangat, lebih giat lagi, dan untuk Bapak atau Ibu Camat, terima kasih dalam menangani COVID-19. Alhamdulillah Kabupaten Banggai sudah turun COVID-19-nya. Bupati kita selalu berusaha dan terus menyurat ke pusat untuk tambahan vaksin agar segera disalurkan ke Kabupaten Banggai. Loh, ini siapa yang ngomong ini, Pak Bupati atau wakil? Ya kayaknya wakil ya. Soalnya itu dia, beliau mengatakan, saya bilang dia lagi dong. Mohon maaf Bapak Wakil Bupati, bukan bermaksud saya untuk tidak sopan, tapi saya kadang-kadang otak saya ini agak koslet sedikit ya, jadi ya saya bermaksud untuk mengatakan beliau, tapi yang keluar adalah dia, maafkan saya. Yaitu beliau mengatakan bupati kita selalu berusaha untuk terus menyurat ke pusat untuk tambahan vaksin agar segera disalurkan ke Kabupaten Banggai gitu. In conclusion of this podcast today, konklusinya adalah ada rapat RPJMD yang dilaksanakan oleh pemerintah kita ya, pemerintah Kabupaten Banggai yang sangat kita cintai ini. Mereka mengusulkan atau melakukan rapat soal pelaksanaan RPJMD itu, dan ya itu aja sih menurut saya. Tidak ada pendapat yang muluk-muluk, saya cuma bilang ya semoga rencananya lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan manfaatnya, amin. Oke, segitu aja berita lo untuk hari ini. Maaf kalau kalian dengarnya terkesan agak buru-buru dan malas, dan ya, karena sebenarnya memang begitu, saya lagi buru-buru dan saya lagi malas hari ini untuk buat konten. Tapi saya juga lebih malas lagi kalau misalnya sudah dalam beberapa hari tidak ada konten yang di-upload di channel saya, baik itu di channel YouTube saya maupun di channel Anchor saya. Di Anchor sebutannya apa sih, channel juga bukan ya, pokoknya itu podcast di Anchor dan di YouTube saya, di channel YouTube saya. Jadi harus ada konten gitulah tiap berapa hari. Oke. Sekali lagi, sekian dari saya and have a nice day.